tanah yang diambil dari matahari oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Wow, ini gila loh. Gila ini teman-teman. Tanah yang diambil dari matahari oleh Bapak Maulana Syekh. Gimana caranya? Pakai naik pesawat apa? Atau dia terbang ke matahari? Apa nggak kebakar? Pasti banyak muncul pertanyaan bagi kita kalau kita mendengarkan kisah khurafat yang satu ini. Oke, kita lanjutkan. Ini umumnya saja tidak tahu. Tanah ini Tuan Guru Bajang pun tidak tahu. Tanah ini pun Tuan Guru Bajang pun tidak tahu, teman-teman. Saya nggak tahu ini kisahnya, ceritanya bagaimana. Tapi yang jelas, teman-teman, diceritakan di dalam video ini, ada seseorang Habib, dia mengambil tanah dari matahari. Dia terbang langsung menuju matahari. Subhanallah. Oke, kita lanjutkan lagi. Kok tiba-tiba tanah itu bisa kita saksikan setelah Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Khairul Fatih turun ke tempat itu. Tanah tersebut ditanam di salah satu pondok pesantren di satu ruangan. Tanah yang berasal dari matahari ditanam di salah satu pesantren di satu ruangan. Itu gimana kabarnya itu tanahnya? Atau pondok pesantrennya? Apakah pondok pesantrennya nggak kebakar tuh? Karena tanah ini berasal dari matahari. Atau tanah ini sudah padam apinya atau bagaimana? Ini kisah ini membingungkan kita, teman-teman. Tanah itu dulu ceritanya diambil oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana ke matahari. Ke matahari. Tatkala pengambilan tanah matahari ini sampai 3 kali. Sampai 3 kali? Beliau akan terbakar karena panasnya matahari. Matahari, bayangkan diambil di matahari, ini tanahnya tidak main-main. Ini luar biasa. Mas Ashidi Idhasha Tashira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Teman-teman semua, dengan munculnya Ghufran Al-Bantani, teman-teman, Mama Ghufran yang mengaku bisa bahasa semut, bisa bahasa belatung, bahasa jin, bahasa cacing, bahasa angin, bahasa kentut, ini mengemparkan, teman-teman. Mengaku bisa berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam, mampu berjumpa dengan Nabi Khidir, dan segala macam khayalannya yang dia sampaikan, teman-teman. Sehingga, teman-teman, Majelis Ulama Indonesia akhirnya menyatakan Mama Ghufran Al-Bantani ini sesat dan menyesatkan. Pertanyaannya, selama ini Majelis Ulama Indonesia kenapa tidak menanggapi kaum Ba'alawi? Kita sangat bersyukur sekali dengan pernyataan Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan Ghufran Al-Bantani ini sesat. Karena kita adalah anti tahayul, bid'ah, dan khurafat. Kisah-kisah yang diceritakan oleh Ghufran Al-Bantani ini, itu semuanya hanyalah kisah khurafat dan viral dalam 1 dekade terakhir ini, teman-teman. Viral dalam beberapa waktu terakhir ini. Puluhan tahun, berapa lamanya oknum-oknum habaib yang membodohi umat, yang menceritakan kisah-kisah dongeng, kisah-kisah khurafat, bahkan seperti di awal video tadi, yang mengaku bisa pergi ke matahari, mengambil tanah dari matahari, lalu ditanamkan ke dalam satu pondok pesantren. Dan berbagai macam kisah lainnya yang sudah kita reaksi. Kemana Majelis Ulama Indonesia? Kenapa Majelis Ulama Indonesia tidak menindaklanjuti si kaum Ba'alawi ini? Atau oknum-oknum habaib yang membawakan kisah-kisah dongeng atau kisah khurafat ini. Oke, sahabatku semua. Di video kali ini kita akan reaksi pernyataan dari Habib Dobol yang menyatakan dia pernah mendatangi matahari dan pernah juga menghentikan matahari. Lebih gila lagi daripada Ghufran Al-Bantani. Sama gilanya, teman-teman. Sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi dari channel YouTube ini. Nah,
teman-teman, di dalam video ini kita akan dengarkan teman-teman ceramah seorang Habib yang menceritakan tentang karomahnya seorang Habib yang ada di kota Tarim, di Yaman sana teman-teman. Katanya mampu menghentikan matahari. Subhanallah. Oke, langsung saja teman-teman, mari kita simak videonya. Dulu ada seseorang masuk ke kota Tarim, wali. Masuk ke kota Tarim, namanya wali, subhanallah, Allah berikan keagungan daripada karomah mereka. Sampai memberhentikan matahari. Matahari itu dibuat berhenti. Agak lama asarnya. Kemudian ada perempuan kota Tarim keluar dari jendela yang mengatakan, "Gal ya fulan, fakka syams." Lepaskan itu yang namanya mataharinya. Kita lagi puasa ahli Tarim. Nanti kelamaan ini puasanya. Lepaskan, subhanallah. Ini wali langsung tahu dilepaskan sehingga subhanallah. Ini teman-teman kisah khurafatnya mengandung kesyirikan akbar teman-teman. Yang mampu menghentikan matahari, yang menerbitkan matahari, menenggelamkan matahari, bahkan meluluh lantakkan matahari dan alam semesta ini hanyalah Allah. Lalu muncul teman-teman, muncul seorang Habib di akhir zaman ini bercerita kepada jemaahnya. Pada saat itu di kota Tarim, di Yaman, ada seorang waliullah dari kalangan Bani Ba'alawi, mampu menghentikan matahari. Wah. Mas Ashidi idhasha kashira. Lalu ada seorang perempuan membuka pintu jendelanya karena dia lagi puasa nih. Karena matahari berhenti, maka berbuka puasanya menjadi lama. Perempuan ini menyatakan kepada syekhnya, kepada wali yang menghentikan matahari tadi, "Wahai syekh, jangan dihentikan matahari. Saya lagi berpuasa nih, kami lagi berpuasa nih. Lama jadinya berpuasa." Macam tak betul je budak ni. Dan kisah ini teman-teman, lebih gila lagi teman-teman. Diceritakan seorang Habib pernah mendatangi matahari, ngambil tanah di matahari teman-teman. Lalu tanah dari matahari itu diletakkan di salah satu pondok pesantren yang ada di Indonesia. Oke, langsung saja. Mari kita simak. Tanah yang diambil dari matahari oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Tanah ini umumnya saja tidak tahu. Tanah ini Tuan Guru Bajang pun tidak tahu. Tuan Guru Bajang pun tidak tahu, katanya teman-teman. Kok tiba-tiba tanah itu bisa kita saksikan setelah Tuan Guru Haji lalu Gede Muhammad Khairul Fatih turun ke tempat itu. Tanah tersebut ditanam di salah satu pondok pesantren di satu ruangan. Nah, tanah yang berasal dari matahari ditanam di salah satu pesantren, dibuat ruangan khusus nih teman-teman. Ruangan khusus menyatakan ini, di dalam ruangan ini ada tanah dari matahari. Ini gimana cara ngambilnya teman-teman? Pasti teman-teman kalau mendengarkan kisah ini pasti pemikirannya bermacam-macam. Bagaimana cara ngambilnya, bagaimana cara terbang ke matahari, naik pesawat apa, atau bagaimana? Apakah saya sampainya di matahari tidak terbakar? Oke, kita lanjutkan lagi. Tanah itu dulu ceritanya diambil oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana ke matahari. Tatkala Ke pengambilan tanah matahari ini sampai 3 kali, jubah beliau akan terbakar karena panasnya terik matahari. Bayangkan, diambil di matahari, ini tanahnya tidak main-main. Ini luar biasa. Alhasil setelah diambil oleh Bapak Maulana Syekh, ternyata kok tanah itu diamanahkan ke salah satu pondok pesantren yang ada di Sakra Timur. Terkadang teman-teman saya berpikir, jangan-jangan Ghufran Al-Bantani ini sengaja menyesatkan dirinya sendiri, menampakkan kepada umat bahwa dirinya sesat. Dengan kisah-kisah dongeng yang mirip dengan kisah-kisah dongeng kaum Ba'alawi, dia menampilkan dirinya di publik. Sehingga Majelis Ulama Indonesia melirik dirinya. Dia sengaja menjadikan dirinya sebagai umpan agar Majelis Ulama Indonesia juga melirik oknum-oknum habaib yang selama ini yang berpuluh-puluh tahun membodohi umat dengan kisah khurafat, kisah dongengnya. Bahkan lebih parah dari Ghufran Al-Bantani. Saya sampai terpikir demikian teman-teman. Jangan-jangan si Ghufran Al-Bantani ini sengaja dia menumbalkan dirinya agar Majelis Ulama Indonesia menindak tegas
oknum-oknum habaib yang sudah puluhan tahun, teman-teman, menyesatkan umat ini dengan kisah-kisah kurafat yang sama dengan Ghufran Al-Bantani ini. Bahkan lebih parah. Jadi teman-teman, jangan Majelis Ulama Indonesia, saya sangat berharap sekali, jangan hanya Ghufran Al-Bantani saja. Jangan sampai di situ. Menurut saya ini hanyalah umpan. Agar apa? Agar kebohongan besar yang selama ini, teman-teman, orang-orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi, diteliti secara DNA, nggak ketemu, teman-teman. Dibuatkan tesis oleh Kiai Imad secara ilmiah untuk membantah nasabnya. Mereka dari kalangan Bani Ba'lawi pun tidak bisa membantah tesis ilmiahnya Kiai Imad. Juga tidak dilirik oleh Majelis Ulama Indonesia. Jangan-jangan, ini pikiran saya loh teman-teman, pikiran pribadi saya. Jangan-jangan sengaja dimunculkan Ghufran Al-Bantani ini agar sengaja Majelis Ulama Indonesia melirik Ghufran Al-Bantani dan menyatakan si Ghufran ini sesat dan menyesatkan. Alhamdulillah, tapi jangan sampai di situ. Ghufran Al-Bantani ini menurut saya hanyalah umpan agar mata masyarakat, mata umat terbuka bahwa ada penyimpangan yang lebih parah dari Ghufran Al-Bantani ini. Paham maksud saya? Oke, saya Rizky Masaputra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.